Donat. Siapa sih warga bumi yang gak kenal donat? Kudapan dengan ciri bolong di tengah ini memang jadi favoritnya warga dunia. Mau ditopingin apa aja tetap aja enak. Coklat, keju, green tea, bahkan hanya sekedar gula dijamin bikin nagih. Variannya pun banyak bos, mau yang bolong atau nggak bolong, mau yang bulat atau lonjong, ada lengkap kap. Tak hanya enak di lidah, bisnis donat pun semanis rasanya. Cuannya gurih, yang jualan pun jadi happy. Mau tahu jutawan yang sudah sukses berkecimpung di dunia perdonatan duniawi? Let's check it out, bos! Halo bos, perkenalkan saya Ibu Endah Kurnianingsih, pemilik usaha Donat Susu Muna. Pengen tahu lebih banyak cuannya di mana tentang donat susu Muna? Yuk kita lanjutkan ke tempat produksi. Kenalin nih bos, pengusaha donat dari Depok, Endah Kurnianingsih. Biar makin akrab kita sapa Bu Endah aja yes. Nah sebelum sukses jadi pengusaha donat, Bu Endah ini dulunya PNS loh. Duh kok ya malah berhenti ya dari kerjaan idaman warga plus 62 sih. Selidik punya selidik, Bu Endah lebih suka jadi ibu rumah tangga biasa aja bos. Dan waktunya jadi lebih bebas untuk ngurus keluarga. Salut deh Bu. Nah pas anak sudah pada gede, bingung deh tuh Bu Endah mulai cari berbagai macam peluang dan kesibukan biar ada aktivitas tambahan plus pemasukan juga. Sebelum terjun fokus ke donat, banyak juga bisnis coba-coba yang ia tekuni. Panjang, saya banyak punya pengalaman dari toko baju, dari mensuplai baju ke pelosok-pelosok gitu ya. Kemudian saat pindah ke Depok ini ya kami awali bukan langsung ke donat ya. Jadi pernah kita layanin snack box, kemudian tempe coklat ya, produksi tempe coklat gitu ya. Kemudian bakery ya, bikin aneka roti. Tuh bos, kalau kamu belum sukses juga di usaha yang sekarang, jangan sedih. Mungkin kamunya aja yang belum konsisten atau belum fokus. Maunya ngerjain semua hal kayak Bu Endah di awal-awal. Akhirnya di tahun 2017 lalu, Bu Endah mulai deh mau fokus dan pilihannya jatuh pada donat. Kenapa donat? Karena banyak yang suka dan pasarnya menjanjikan. Lihat saja gerai-gerai donat mahal di mal-mal yang gak pernah sepi pengunjung ya kan? Di bawah bendera Muna yang diambil dari nama anaknya yang berarti cita-cita alias keinginan kuat, Bu Endah pun memulai bisnis donatnya dengan modal berkisar ratusan ribu rupiah buat beli bahan baku seperti tepung, gula, dan teman-temannya. Nggak langsung jadi nih bos, awal-awal donatnya ada yang keras lah, bantat lah, nggak ngembang lah, macem-macem deh. Butuh 40 kali percobaan hingga akhirnya Bu Endah mendapatkan resep yang pas di lidah. Untungnya Bu Endah nggak berhenti di percobaan ke-39 ya bos. Ini nih keunikan donat jualannya Bu Endah. Kalau pebisnis lain menggunakan kentang atau umbi-umbian sebagai bahan dasarnya, Bu Endah lebih memilih susu. Selain mengandung protein tinggi, susu juga bikin donatnya lebih creamy dan lembut. Ketika dari hasil trial and error ini, saya merasa justru kalau donat susu ini bagi saya ya, itu lebih tasty gitu, lebih creamy gitu. Makanya dan lebih ringan ketika ditelan ya, dibandingkan dengan donat umbi-umbian ataupun donat kentang ya. Akhirnya saya memilih sebagai ciri khasnya itu produk saya namakan donat susu karena memang unsur utama pelembutnya itu dari susu cair. Bulan ke bulan, tahun ke tahun, variasi dan bisnis Bu Endah semakin berkembang. Ada rasa manis dan ada juga versi gurihnya nih bos, dengan isian tuna sampai ayam cincang. Gak heran kalau pelanggannya pun semakin banyak. Oh iya, gak hanya menyediakan donat yang ready to eat, ia juga menyuplai donat dalam bentuk frozen yang tentunya lebih awet dong. Dan ternyata donat frozen ini lebih menguntungkan loh bos, karena produknya sendiri bisa tahan hingga 10 bulan. Donat frozen produksinya pun menggait banyak reseller. Yap, salah satu strategi pemasaran yang ia gunakan adalah membuat paket-paket reseller agar donatnya bisa menyebar ke pelanggan dengan mudah. Terhitung saat ini sudah ada 70 reseller aktif yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Serang, Bandung, sampai Purwokerto, Jawa Tengah. Dan untuk memenuhi semua itu, Bu Endah harus memproduksi minimal 2.300 buah donat per hari. Tapi kan karena pilihan kami adalah donat frozen, makanya kalau nggak laku kan masih bisa disimpan di freezer gitu ya. Sambil kita pemasaran ya, baik melalui online dulu BBM namanya ya.
kemudian ikut bazar. Akhirnya dari dikenal itu kami menggait reseller, dan alhamdulillah ya pilihan kami tepat. Dengan adanya reseller, jangkauan pemasaran kami jadi lebih luas. Harga reseller yang ditawarkan Rp17.000 per pack yang berisi 10 donat. Jadi kalau dihitung-hitung nih bos, satu bijinya cuma Rp1.700 dikali 2.300. 3,9 juta meluncur masuk kantong per hari. Kaliin 1 bulan, 100 juta lebih masuk kantong. Ihi, cuan banget ini sih. Nggak hanya cuannya bos, berkahnya Bu Enda juga membuka lapangan pekerjaan nih, terutama buat para ibu rumah tangga yang masih butuh penghasilan tambahan. 90% karyawan dan resellernya adalah perempuan yang juga jadi tulang punggung keluarga loh. Si awalnya mungkin dari keluh kesah ya Mbak ya, aduh saya mau usaha apa ya gitu kan. Ya saya bilang, jadikanlah handphonemu menjadi sumber uangmu, bukan handphonemu makan uangmu, kayak gitu kan. Bu Enda mengajak para ibu rumah tangga lainnya untuk mulai berbisnis dengan modal menggunakan foto-foto donat khusus reseller yang telah ia miliki. Para ibu rumah tangga maupun reseller bisa menawarkan produk lewat marketplace maupun WhatsApp. Enda memang mengajarkan teknik pemasaran produk kepada reseller yang bergabung. Kebanyakan nih para reseller membeli donat frozen miliknya dan menjual donat yang ready to eat dengan berbagai kreativitas topping. Meski terlihat sukses, Enda tidak memungkiri sebagai pebisnis ia kerap menemui kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti baru-baru ini nih, masalah kelangkaan minyak goreng. Gara-gara hal ini ia pernah tidak produksi selama beberapa hari karena sulitnya mendapatkan minyak goreng di pasaran. Orang kelihatannya sukses di mata orang, tetapi di balik itu pasti ada gagal-gagalnya, ada aja ujiannya. Supaya bagaimana orang bisa sukses adalah mereka yang ketika gagal mau bangkit lagi. Sampai pernah kami nggak produksi seminggu karena nggak nemu minyak. Ya. Itu kendala kami masalah bahan baku yang tidak stabil ya. Melalui komunitas-komunitas kami dapat info, oh di sini ada minyak, oh di sini ada gula, seperti itu. Yaitu manfaat komunitas itu besar Mbak. Gara-gara itulah Bu Enda akhirnya fokus membangun relasi yang bisa mensupport bisnisnya dalam jangka panjang. Seperti menyediakan bahan baku secara kontinu, murah namun tetap berkualitas. Hai bos, sudah tahu kan usaha saya? Untuk memulai usaha, jangan takut gagal. Kalau gagal, bangkit lagi. Yang penting, cuan, cuan, cuan bos.